Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika bi nuri ma'rifatika kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wa nas'aluka amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal bi ni'matillahi tatimmu shalihat. Puji syukur kehadirat Rabbi yang mana di hadirat Allah ya Bu. Alhamdulillah pada zuhur ini walaupun cucuran hujan dari pagi ya Bu, alhamdulillah semoga rezeki kita juga seperti hujan ya Bu. Amin ya Bu, seperti air zam-zam insya Allah rezekinya selalu ngalir ya Bu, untuk selalu bakal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah yang istiqomah ya Bu, yang tua yang muda hadir di majelis taklim ini walaupun turun hujan kita tetap istiqomah mencari ilmu untuk bekal akhirat kita agar kita semuanya selalu diberikan kebahagiaan, amin, diberikan kemuliaan dalam kehidupan kita, diberikan keberkahan dan selalu diberikan menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita udah masuk bulan Sya'ban, Ibu. Kita bahas tentang masalah puasa dan fikih, ya, tanggal 2, Ibu. Ya, fikih puasa. Insyaallah penutupan tanggal 4 ya. Insyaallah. Semoga kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, berkah selamat, Ibu, bisa sampai kepada bulan suci Ramadan dan bisa mengisinya dalam ibadah, Ibu, yang sebaik-baiknya. Makanya minta tuh, kita pas pertengahan nisfu Sya'ban, kita minta diberikan panjang umur, sehat walafiat, Ibu, berkah selamat untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, Ibu, dan selalu jangan sampai panjang umurnya sepanjang tapi gaji berbayar rumah sakit kan bingung, Ibu. Makanya kita panjang umur, sehat walafiat, berkah selamat, Ibu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang keduanya kita minta tuh Yasin bacaan kedua terus dimurahkan rezeki kita yang banyak, yang halal, yang berkah, Ibu, untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Terus Yasin ketiga yang kita dikuatkan iman Islam, Ibu, sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah, Ibu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Minta itu bekal kita untuk tahun ke depannya, Ibu. Kita di nisfu Sya'ban mintanya, Ibu, di nisfu Sya'ban waktu kita mintanya karena di bulan Sya'ban ini bulan waktunya kadang-kadang pencatatan, Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada yang dirubah, Ibu, ada yang ditetapkan. Maksudnya kita kan minta panjang umur, Ibu. Ada yang umur yang mungkin sudah ditetapkan, misalnya ada yang 80 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 40 tahun sudah ditetapkan, tapi umurnya berkah, Ibu, selalu membawa manfaat.
walaupun misalnya dikasih umurnya sudah ditetapkan tapi usianya panjang, masih disebut-sebut kebaikannya, ya Bu, masih selalu diingat-ingat, ya Bu, kebaikan-kebaikannya masih diteruskan, ya Bu, amalan-amalan kebaikannya oleh keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kita minta tuh, ya Bu, kayak itu Imam Syafi'i, ya Bu, kayak salafus saleh, ya Bu, kayak sahabat-sahabat Nabi, itu kan walaupun umurnya sudah ditetapkan tapi sampai sekarang, ya Bu, jari-jarinya masih tetap mengalir kebaikan-kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita minta seperti itu juga, Bu. Dan sehatnya kita juga biar bawa manfaat. Makanya minta sehat walafiat. Minta rezekinya juga bukan asal banyak, tapi minta rezekinya yang halal, yang berkah, Bu, yang berlimpah, untuk selalu taat kepada Allah, bisa buat nyekolahin anak, alhamdulillah rezekinya cukup, ya Bu. Nyekolahin anak orang lain juga rezekinya cukup, ya Bu. Buat sedekah cukup, ya Bu. Buat bangun rumah lagi, alhamdulillah cukup, ya Bu. Bikin kontrakan, alhamdulillah bikin cukup, ya Bu. Buat pergi haji cukup, ya alhamdulillah. Nah kan kita mas sekalian Bu kita, ya Bu. Karena Allah Maha Kaya. Jangan ngomong buat pergi haji, apa iya bisa enggak, ya duit dari mana? Insya Allah bisa, ya Bu, karena Allah Maha Kaya, ya Bu. Jangan ukur kita mah dhaif, lemah, kita mah fakir, nggak punya apa-apa, tapi ya Bu, yang Maha Kuasa Allah. Jadi minta aja sama Allah, ya Bu. Jangan sampai nyesal ya Bu, nggak pernah minta. Hari ini kita bahas tentang puasa. Ikutin Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yang menyatakan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, ya Bu. Jadi sebelum kita, orang-orang zaman dari Nabi Adam, ya Bu, semuanya selalu diwajibkan untuk berpuasa, ya Bu, orang-orang sebelum kita. Dan la'allakum tattaqun, tujuannya Bu, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah ya Bu, kita dibimbing, dituntun, ya Bu, dan selalu diberikan kekuatan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, dan ditentukan hari-harinya dalam berpuasa. Makanya ini kan ini bulan Syaban Bu, ya. Nanti pas penentuannya ada bagian ru'yah, ya Bu, yang bisa melihat langsung tuh hilal, posisi bulan, ya Bu, udah masuk belum tanggalnya, ya Bu. Hari ini untuk menentukan itu sudah ada dari Kementerian Agama. Kalau misalnya cuaca kayak begini nih, misal Bu, cuacanya kayak mendung-mendung, ya, ada dari seluruh penjuru Indonesia, nggak ada yang lihat satupun, misalnya
Kan misalnya di ru'yatul hilalnya ditentukan sampai 3 derajat tuh, ya Bu, tentuan kita melihat bulan, ya Bu. Tapi belum kelihatan nih karena mendung, karena gelap misalnya itu. Maka harus dijengkapkan, dikenakan menjadi 30 hari di bulan Sya'ban. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah, ya Bu, kata Rasulullah SAW, ketika kita melihat ru'yah. Wa aftiru, dan kita buka, berarti bulan apa Bu? Nanti Syawal, ya Bu. Jadi pas giliran kita penentuan Sya'ban apa di bulan Ramadan, di akhir bulan Sya'ban ditentukan nih masuk enggak ke besok Ramadan apa enggak, ya Bu. Atau pas nanti penentuan mau apanya, berbukanya, maksudnya selesai puasanya masuk bulan Syawal juga harus lihat ru'yah, ya Bu. Fa inna ghamma alaikum fa aqlimu, apabila, ya Bu, kalian tidak melihat, ya Bu, hilal, ya Bu, dalam penentuan bulan Ramadan, maka, ya Bu, kita disuruh menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi di bulan Hijriah hanya bulan kurang dan bulan cukup, ibarat kata, ya Bu, bahasanya, ya Bu. Jadi tanggal 29 atau 30 hari itu dalam satu bulan. Kalau Masehi kan ada yang 28, ada yang 29, ya Bu, ada yang 30, ada yang 31, ya Bu. Maka itu lebih banyak di bulan-bulan Masehi harinya ketimbang di bulan-bulan Hijriah, ya Bu. Dia mah cukup atau kurang. Kalau misalnya kelihatannya enggak itu berarti digunakan jadi 30 hari, ya Bu. Sya'ban jadi talatin, jadi 30 hari. Apa makna puasa, ya Bu? Soma yasumu siaman, artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Ada yang membatalkan puasa, makan, minum, ya Bu. Di siang hari berjima, ya Bu. Di siang hari, ya Bu. Terus apa lagi? Ngegibah. Nah itu kalau bagian ngegibah, ya Bu, berarti yang batal pahala puasa tuh, ya Bu. Kalau bagian ngegibah, ya Bu, itu batal tuh pahala puasanya, walaupun dia menahan lapar, haus, ya Bu, tapi pahalanya batal, nggak ada ganjarannya, ya Bu. Alhamdulillah tuh. Makanya perlu jaga nih. Ada 4 bagian mulut, Bu deh, ya Bu. Pertama ghibah, kedua al-kidbu, berdusta, ya Bu, berbohong. Terus yang ketiganya di bagian mulut juga nih, ya Bu, yaitu bersumpah palsu. Yang yang keempatnya orang namimah, di mulut juga tuh, mulut tuh. Ya makanya disuruh puasa mulutnya, bukan hanya sekedar menahan perut, ya Bu, puasanya, tapi harus bisa menahan anggota tubuh yang lainnya dari menggunjing, menggibah, ya Bu. Itu jadi batal pahala puasa. Yang kelima antara yang membatalkan pahala puasa, memandang dengan syahwat. Jadi 4 dosa mulut, 1 dari pandangan mata. Apa Bu? Yang pertama riba, ya Bu. Nah, apa riba tuh? Wina, gosip, digosok-gosok makin. Terus yang keduanya apa Bu? Berdusta, ya Bu, al-kidbu. Yang ketiganya namimah. Yang keempatnya bersumpah palsu. Yang kelimanya memandang dengan syahwat. Itu yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa mah Ibu udah pada tahu semua ya. Ya, udah jamak tuh karena kita puasa tiap tahun, Bu. Ada lupa, Ibu. Yang pertama Bu, makan, minum, ya Bu, di siang hari, ya Bu. Terus berjima, berkumpul suami. Kumpulnya sih kagak apa-apa, asal jangan masuk itunya aja, Bu deh.
Suka apa? Suka kepleset. Ya, apa Bu tadi yang membatalkan puasa? Makan, minum, ya Bu. Berjima di siang hari, ya Bu. Dan muntah dengan sengaja, ya Bu. Kalau berantem apa tuh berantem? Takut batal kata Bude katanya. Karena apa Bu? Karena nggak bisa nahan emosi itu. Kalau akhirnya nggak mau ngalah, kalau dia berantem kata Bude kayak gitu. Mancing-mancing bisa. Mancing-mancing ya. Emang lagi puasa tuh godaannya ada aja ya Bu, yang bikin hati kita panas, yang bikin kita hati kesal. Bu. Apa Bu? Oh, tidurnya bisa kamar kata Bude. Jangan nafsu bisa. Ya, yang keempat adalah yang membatalkan puasa adalah haid, ya Bu, keluar haid. Walaupun bisa udah 5 menit lagi mau berbuka puasa nih, ya Bu, ya tetap batal puasanya dan digantinya sama, mulainya dari beduk maghrib sampai dari imsak, ya Bu, sampai waktu maghrib. Ini ada orang, Ustazah, saya pernah haid udah 5 menit lagi katanya gitu. Saya udah mau buka, nggak taunya ngecerak darah gitu. Itu saya batal ya? Batal, Bu. Katanya tanggung banget, tapi saya udah bayar katanya. Puasanya setengah hari karena itu kan udah mau begitu. Bayar setengah hari katanya. Itu tetap ya Bu, puasa mah dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bukannya setengah hari bayarnya tetap ya Bu, qadanya sama full puasanya. Ya. Yang kelima adalah Bu, karena gila ya Bu, atau hilang akal. Contohnya kayak ayam ya Bu, epilepsi itu ya Bu. Atau yang keenamnya adalah keluar mani dengan sengaja. Udah, kalau keluar maninya dengan sengaja batal puasanya. Ada yang agak dengan sengaja. Apa Bu? Karena misalnya siang-siang nih, ya Bu, nih mimpi tidur, ya Bu, ya tidur mimpi basah, ya Bu, itu tidak batal puasanya, tapi wajib mandi. Itu kan keluar mani, ya Bu, yang tidak dengan sengaja. Kan kalau Allah mimpi, mah kita nggak ngajak-ngajak, kan namanya orang mimpi, kecuali dengan sengaja, misalnya gara-gara tontonan, gara-gara bacaan porno, ya Bu. Nah itu makanya itu jadi batal puasa. Tapi kalau mimpi ya Bu di siang hari tidak membatalkan puasa, tapi keluar maninya wajib mandi. Paham Bu? Hah? Iya, maksudnya takutnya anak-anak Bude, apa punya cucu ya Bu, apa yang punya mantu gitu ya. Kalau pas siang-siang terus tidur mimpi basah, maka puasanya tidak batal. Untuk keluar mani yang tidak dengan sengaja ya Bu, karena mimpi. Terusin puasanya, jadi puasanya tidak batal, diteruskan, tapi wajib mandi. Itu tuh pentingnya kita cari ilmu deh. Jadi kan kita ngerti. Kemarin ada orang yang gak ngerti, pas kira dia mimpi terus begitu, dia batalin. Bukannya ya Bu, beda Bu. Kalau mimpi mah tidak membatalkan puasa, tapi wajib mandi walaupun keluar mani. Yang selanjutnya syarat wajib puasa, ada juga syarat sah puasa. Kalau syarat wajib puasa, yang pertama adalah Islam, ya Bu. Ya. Terus berakal sehat. Tadi yang gila mah tuh Bu, namanya orang gila ya Bu, nggak wajib puasa. Tapi kalau pikiran emang gilanya karena ayah ya Bu, karena penyakit, itu batalnya pas ketika itu aja. Nanti pas sehat ya Bu, dia wajib qadha. Kemudian yang selanjutnya
balik, ibu wajib tuh syarat wajib puasa balik. Jadi kalau anak-anak, ibu umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ibu itu anak belum balik masih latihan. Tapi kalau misalnya udah balik, jadi nanti dia udah balik, udah biasa, ibu wajib puasa. Yang selanjutnya adalah syarat wajib puasa adalah mampu, kuat, ibu ya untuk puasa. Kalau misalnya orang yang sudah sepuh, udah keluar otak, ibu ya, orang yang sakit tuh ada rusohnya, ibu untuk tidak berpuasa. Tapi kalau misalnya orang sepuh, orang yang sudah tua, orang sudah pikun, maka wajib bayar fidyah. Sedangkan orang sakit wajib diqadha. Kalau dia mampu sehat lagi, maka wajib qadha. Orang yang berpergian juga sama, ibu. Orang berpergian itu boleh berbuka pas waktu dia berpergian untuk puasa, tapi wajib qadha. Wa man kana maridan, ibu, Allah SWT berfirman, barang siapa yang sakit, wa ala safarin, apabila dia berpergian, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka wajib mengqadha puasanya di hari yang lain. Jadi pas selesai bulan Ramadan, di bulan Syawal, orang-orang puasa Syawal. Selanjutnya, ibu, syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama Islam, ibu. Jadi kan ada di tempat agama lain juga kan orang-orang berpuasa, ibu. Nah, tapi tidak sah tuh kalau bukan orang Islam. Yang keduanya mumayyiz, adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ibarat kata mana yang kanan, mana yang kiri itu. Mumayyiz sudah ngerti, ibu, yang sudah berakal. Yang ketiganya suci daripada haid. Yang keempatnya sudah mengerti atau sudah tahu waktu dibolehkannya berpuasa. Makanya kita alhamdulillah nih, ibu, zaman digital, zaman canggih sekarang sudah ada dari Kementerian Agama, diumumkan di televisi, diumumkan di media-media, ibu. Alhamdulillah tidak sesulit seperti zaman dulu, ibu. Alhamdulillah. Rukun puasa, tadi kan ada wajib ya bu puasa, ada syarat sah puasa. Sekarang fardunya rukun puasa. Yang pertama wajib niat. Ya wajib niat tuh. Kalau puasa wajib ya bu, baik puasa Ramadan, puasa nazar ya bu, puasa kifarat, wajib niat di malam hari. Contohnya ya bu, kalau misalnya kita pas di besok nih Ramadan nih, atau sekarang itu masih punya utang ya bu, puasa tahun ini wajib mengqadhonya dan niatnya di malam hari. Sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, malam barang siapa yang tidak yujmi' isyama, berniat berpuasa qabla al-fajri, sampai waktu fajar, berarti batas niat itu dari habis maghrib deh, dari habis maghrib sampai waktu imsak tuh kita batas niat tuh. Misal pun ya bu, para siang kalau udah lewat fajar ya bu, udah lewat subuh baru ingat ya Allah malam belum niat, maka puasanya lanjut tapi dihitung puasa sunnah, maka wajib mengqadha. Tuh bu, hati-hati ya bu, anak-anak ya bu, cucu ibu ya bu, mantu ibu, kalau malamnya dia habis kerja misalnya kecapean ya bu, cuman buka doang ya bu, kadang-kadang suka blok tidur aja ya bu, taraweh kagak ya bu, sholat isya sih sholat misalnya gitu ya bu, langsung tidur bangun-bangun misalnya ya bu, udah subuh ya bu, udah lewat imsak, udah lewat subuh, maka itu hitungannya kalau dia puasa ya bu, hitungannya jadi puasa sunnah ya bu, maka wajib mengqadhonya.
Itu dia, makanya kaitannya puasa hubungan dengan kita itu hak sebagai hamba Allah dan hanya Allah yang saja yang tahu. Makanya kaitannya dengan niat tuh yang pertama, Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak niat, makanya perlu diingati Bu, niat dari mulai habis maghrib, ya Bu. Apalagi enaknya kita kalau dituntun tuh pas habis tarawih, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadan hadis sanati fardhillahi. Sajaku yang penting itu sajaku puasa esok hari, ya Bu. Ini tahun, ya Bu, perlu bulan Ramadan karena Allah ini tahunnya disebutin, makanya hadis sanah itu di tahun ini, ya Bu. Kalau kita punya qadaan di tahun ini, qada bayar tahun ini. Tapi udah ada tetangga yang lama-lama, misalnya gitu Bu. Waktu siang kita nifas mungkin belum kebayar, ya Bu. Waktu kita sakit mungkin ada yang belum kebayar, maka kalau tahun-tahun lalu plus fidyah, Bu, qada plus fidyah berarti fidyahnya itu sebagai dendanya kelalaian kita. Sudah lewat tahun, ibarat kayak yang bayar listrik sudah lewat tanggalnya, Ibu bayarannya pasti kena denda, Ibu. Ya, makanya jangan sampai enggak sampai niat itu fardu yang rukun. Yang keduanya rukun puasa Bu, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu wajib kita harus bisa menahan diri, ya Bu. Makanya kata Budi kalau berantem harus bisa menahan emosi, ya Bu. Lupa. Oh, gara-gara iris-iris. Ada aja yang mulai ya disuruh bikin bakwan suruh ngiris-ngiris malah. Udah kita lalu. Jadi ribut. Nah makanya itu harus bisa nahan emosi. Emang tuh kadang-kadang pengaruh puasa, kadang-kadang kupingnya juga suka pada bolong. Bu, maaf benar tuh, emang ada itu. Ada lembek. Iya. Ada kemarin. Jadi kalau yang disuruhnya apa nggak dengar apa gitu. Ada yang tidak nyuruhnya emosi. Nggak terima ya. Nah itulah ya Bu, emang ujian tuh, ya Bu, lagi puasa harus bisa nahan emosi mulai dari sekarang, makanya harus belajar nahan emosi itu kayak gitu. Dan selanjutnya ada orang nih Bu, ya Bu, pas waktu puasa, ya Bu, ini hadisnya sahih ya Bu, dari Bukhari Muslim ya Bu. Qala rajulun, ya Bu, ada seorang laki-laki ya Bu, datang kepada Rasulullah SAW, ilan Nabi SAW, faqala halaktu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasulullah, ya Bu. Dua laki-laki itu ngomong gini, qala, kata Rasulullah, wa ma'alakta, apa yang membuat kamu celaka, kata Rasulullah. Qala faqaqtu, ketika aku apa Bu, ada hasrat ya Bu, alam ro'ati kepada istriku di Ramadan, pada waktu di bulan suci Ramadan. Qala ya Bu, hal tajidu ma tuqtiqu raqabatan. Ya Bu, saya tidak sanggup lagi nih hasratnya kepada istrinya, akhirnya ngajak istrinya berjima di siang hari. Bagaimana ya Rasulullah, Bu, dia nih saking apa Bu, jujurnya Bu, dia jujur ya Bu, telah berjima di siang hari. Apa yang harus saya lakukan? Ibarat kata kayak kita Bu, ya. Maka kata Rasulullah, kamu harus Bu, berpuasa, ya, berpuasa tukim tuh raqabatan 2 bulan berturut-turut. Lah, boro-boro 2 bulan ya Rasul, ya Bu, sebulan aja saya jebol, ya Bu, gak kuat, ya Bu. Kalau hal tastati, saya gak mampu
antasumu syahraini, untuk melakukan puasa 2 bulan. Ya Bu. Maka dia minta lagi. Qala hal tajidu fatu'imu sittina miskina. Kalau nggak mampu, ya Bu, kamu harus sedekah kepada 60 fakir miskin. Ngomong lagi nih orang, ya Bu. Lah, saya tidak mampu ya Rasul. Cuma jalasa fa'utian Nabi SAW. Dia makin ngedekat tuh duduknya, ya Bu, sama Rasulullah SAW. Fa'araqifi tamaru. Maka kalau misalnya bagaimana saya mau sedekah, kata dia gitu. Saya makan sehari-hari aja kadang-kadang ketemu, kadang-kadang kagak. Ya Bu, saya paling susah ya Rasul. Qala tasaddaq ya Bu bihadza. Tapi ini orang jujur, ya Bu. Fahal a'raftu aqraba minna. Maka kata Rasulullah SAW, ya Bu, ya udah, kalau kalian begitu, ya Bu, nih bawa apa namanya sekarung kurma, ya Bu, ya Bu. Dia tanya lagi, Wallahi ma baina la tabaina ahlu baiti, ya Bu. Awadu ilaihi minna fadaihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuh dia orang ngomong gini, ya Rasul, ini kurma ini saya harus sedekahkan ke siapa, gitu. Terus kata Rasulullah, ya udah ke fakir miskin. Ya Rasul, di kampung itu yang paling miskin saya, yang paling melarat saya. Ini namanya Bu, kue cincin ganas duri. Udah miskin gak tahu, tapi tetap jujur, ya Bu. Maka Bu, ikat Rasulullah sampai mesem ya Bu, sampai ketawa ibarat kata ya Bu ya, sampai terlihat gigi serinya karena Rasulullah melihat ini orang jujur miskin ya Bu, tapi benar-benar nggak bisa diandalkan lagi yang lain-lainnya. Maka hatta pada aina buhu wa qala idhab fa'atinuhi ahlaka. Maka ya udah deh, ya Bu, kalau kamu yang paling miskin, kamu yang paling melarat di kampung itu, udah nih bawa ya Bu sekarung kurma ini untuk keluargamu. Subhanallah, untuk Islam fleksibel Bu. Islam itu nggak saklek, Islam itu indah, ya Bu. Islam itu ringan, tapi jangan diringan-ringankan, ya Bu. Walaupun tuh tadi kiparatnya pertama kalau berjima di siang hari di bulan suci Ramadan, wajib berpuasa yang pertama 2 bulan berturut-turut. Nggak sanggup, maka wajib memberi makan fakir miskin 60 orang, ya Bu. Kalau nggak sanggup juga, ya Bu. Makanya nih tetap masih dikasih Bu, kasih sedekah sama Rasulullah SAW, ya Bu. Tapi dapat santunan tuh, masya Allah, ya Bu. Walaupun dia telah bersalah, ya Bu, tetap jujur, ya Bu. Ya iya. Tadi harus kiparatnya 2 bulan berturut-turut, ya Bu. Gak mampu, ya Bu, harus membebaskan hamba cahaya, sedangkan dia sendiri juga budak, ya Bu, dan juga nggak bisa mampu membayar 60 fakir miskin, kasih makan boro-boro 60 orang, ya Bu. Dia sendiri makan kadang-kadang ketemu, kadang-kadang kagak, tapi tetap dapat santunan dari Rasulullah. Subhanallah Bu, tuh Islam tuh. Ini kaitannya dengan orang yang berpuasa, ya Bu, ada qadwan misal Bu. Nih, makanya kaitannya yang qadha puasa bukan hanya diri kita aja Bu. Jadi pun kalau ada orang tua kita, ya Bu, nenek atau siapa anak kita yang sudah pulang ke rahmatullah, kalau misalnya ada qadwan puasanya, ya Bu, wajib dibayar. Bisa, nih Bu, Aisyah dari Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW apabila ada yang meninggal, Ibu, ada yang wafat, ada yang mati, Ibu, wa alaihi siyamu, dan dia punya qadha puasa, soma anhu wa
waliyuhu, maka wajib hendaknya walinya itu, ahli walinya itu menggantikan puasanya. Subhanallah Bu, hati-hati Bu. Misal, ini contohnya nih. Kita nih contoh, saya punya orang tua lagi pas Ramadan sakit nih, sempet kagak puasa, misalnya 6 hari, ya Bu. Nah, setelah itu dikasih sehat, ya Bu, sama Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang bulan Sya'ban. Itu orang tua belum bayar kodoan karena ada sesuatu hal, ya Bu, akhirnya dia lalai dalam kodoan puasanya. Sebetulnya sudah diberi kesempatan sehat. Nggak taunya di bulan Sya'ban ini nggak ada umur, meninggal nih contohnya, ya Bu. Maka tuh hutang puasanya yang 6 hari waktu dia sakit karena cepat sehat dan nggak ada umur di waktu bulan ini Sya'ban, maka wajib dikodok sama ahli waris. Misalnya 6 orang berarti sehari. Jadi ahli waris bukan ngurusin warisan harta, ya Bu, tapi ngurusin juga warisan hutang puasanya. Tuh kita urusan kodoan aja ngerinya gitu Bu, ya Bu. Ahli waris aja wajib dibayar tuh. Sama mantu. Kan ada ya, dari mertua ada anaknya kan? Anaknya yang baju. Iya, misalnya nih, posisi tahu. Yang mau punya anak berarti kan yang kawin sama kita siapa tuh? Ya, posisi yang kawin sama kita anaknya bukan, kalau kita punya mertua. Oh, kalau anak pungut contohnya, ya berarti kitanya, ya Bu, kita yang tahu nih, ya Bu. Khawatir sama orang tua, ya Bu. Ya kan kalau yang udah jadi suami istri, mertua jadi orang tua kita kan, udah gak ada lagi anaknya, ya Bu. Ya iya, kita yang ini misalnya tahu nih kita waktu itu dia nggak puasa, misalnya 6 hari, ya udah kita puasa, ya Bu. 6 hari, ya Bu. Daripada nanti itu kesian tuh ahli mayit, kecuali contohnya nih, misalnya emak saya nih lagi sakit nih contoh, ya Bu, sakit pas udah Ramadan nih, ya Bu, nggak taunya pas di bulan Syawal, ya Bu, nggak ada umur, jadi nggak ada kesempatan sehat, jadi sampai bulan dari Ramadan sampai ketemu itunya ajalnya di bulan Syawal, maka wajib bayar fidyah, karena nggak ada kesempatan sehat, gitu. Kalau misalnya ada kesempatan sehat, maka wajib dikodok sama ahli waris. Terus yang itu sudah Apa? orang ngetein misalkan. Oh ya, nah ini kaitannya juga nih Bu, sama orang yang hamil, ya Bu, atau yang menyusui, ya Bu. Itu juga sama, kalau kita nyusuin, ya Bu, kita khawatir sama anak kita juga, maka wajib kodok plus fidyah. Bu, wajib kodok plus fidyah, ya Bu. Fidyahnya berapa sih? 1 mud. Berapa sih 1 mud? Ya udah kita jumlahin aja. Misalnya kalau misalnya literan di sana kan pakai kiloan itu kan itu ya. Ya udah 1 liter setengah gitu. Ya Bu. Sehari gitu. Sehari. 1,5. Seminggu. Hah? Ya ini seminggu berarti ya 27 mud gitu. Nah. Apa? Nah iya Pak, Bude kalau pernah lahiran waktu puasa, berarti kan itu kan misalnya nih tanggal 1 kita lahiran, berarti kita sampai 30 hari itu. Karena udah 4 bulan baru. Nah iya, makanya kan Bu, hari dalam setahun kan ada 305 hari ya Bu, 360 hari itu. Nah itu masa iya sih nggak bisa dicicil gitu? Cicil. Iya dicicil. Senin Kamis gitu, ya Bu. Atau pas besok nanti bulan Syawalnya 6 hari Syawal, ya Bu, kita niat
qada. Ya Bu. Ini kalau masih ada waktu nih, Sya'ban. Ya Bu, masih ada waktu bulan Sya'ban untuk berqada puasa. Nanti pas sampai 2 hari sebelum mau Ramadan udah tinggal waktu. Jangan sampai kita masih puasa di situ. Ada spare waktu 2 hari lah untuk membedakan mana bulan Sya'ban, mana Ramadan. Ibu, kalau kita masih ada utang puasa, mumpung masih diberi kesempatan. Kita nggak tahu, Ibu, tahun depan masih tetap umur apa kagak, Ibu. Maka kalau ada waktu kita bayarin tuh kode-kodoannya, Ibu. Apa lagi Bu? Terus ada yang Oh, saya niat puasa qada, ya Bu, untuk mertuaku, ya Bu, namanya siapa gitu, ya Bu. Kalau nggak ada anak lagi, ya udah, kita selaku mantunya, karena kita yang tahu lagi misalnya, yang tahu ada qadaan puasanya. Maka wajib dibayar. Kan sempat sehat, kecuali memang pas waktu itu langsung meninggal, ya Bu, nggak ada kesempatan sehat lagi, maka hanya wajib bayar fidyah, gitu. Tapi bukan orang tua asli gitu dan anaknya. Iya, kita misalnya kan ibarat kata kan misalnya tuh suami anak angkat misal, dan kita sebagai mantu ya Bu, kita tahu dia sakit dan dia meninggalkan qadaan puasa, ya, jadi ada pahala pahalanya. Ibu, nggak bakalan rugi, Ibu. Jangan mikir masalah ada pertalian darah atau enggaknya. Pokoknya kita tahu, karena itu juga anak angkat, Ibu. Karena kita tahu itu si ibu itu yang mengangkat anak suami kita, itu misalnya, ya wajib kita yang bayar. Iya. Ya kalau misalnya sekarang kan kalian nih, besok nih kalian mood, ya betul. Kita sekalian tuh. Kalau kita khawatirin sama orang tua kita, ya Bu, bayarin, ya Bu. Urusan utang sama Allah tuh lebih utama, wajib dibayar, ya Bu. Sama orang aja sampai nanti di akhirat ditagih, ya Bu. Apalagi urusan dengan urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Bu. Sama hakul adami aja juga kita tetap nanti puasa kita, haji kita, ya Bu, dikasihin ke orang, karena kita ada urusan sangkut paut tuh sama orang lain. Makanya di bulan Sya'ban ini juga bulan saling memaafkan, ya Bu. Mudah-mudahan kita supaya panjang umur, sehat walafiat, berkah selamat, ya Bu. Ketemu bulan suci Ramadan besok, ya Bu. Dan yang itu salat tasbih besok. Iya, insyaallah tasbih. Kan 1-2 kali pertemuan ya, Ibu. Besok salat tasbih, Ibu. Besok langsung kita lakukan, Ibu. Semoga kita semuanya panjang umur, bilangin sama rekan-rekan yang lainnya, jemaah yang lainnya, Ibu, untuk salat tasbih berjamaah besok, insyaallah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Wafani ya karim, wafani ya rahim, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa radhiyallahu tabaraka an sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amatika bi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat, wa yaqdil hajat, yaqdi hajatina wa barik lana wa razzaqi 'ulumana bi fadlika wa manika ya akramul akramin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa
subhanaka Allahumma wa bihamdika